Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarihuhu rahimahullah wa nafa'na bihi bima nyo katakan tadi Pak Baik kepada mata orang hebat ada lagi belum baca juga kali kesimpulan kita baca tadi diketahui oleh penulis berikut supaya kesimpulan ketahui oleh apa bahwa adalah pada kalimat la ilaha illallah itu meliputi atasnya nafi dan isbat. Maka yang dinafikan itu tiap-tiap hakikat ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala. Maka yang dinafikan itu tiada ada wujud pada hakikatnya, pada akal dan syarak. Tetapi adalah tatkala makna ilahun itu kulli, maka takdir wujudnya kemudian maka dinafikan. Dengan sebab itulah sah kita isbatkan dengan kata illallah. Sebab ilahun itu kulli dan Allah itu juz'i. Dan sahlah kita istisnakan juz'i itu daripada kulli. Maka yang diisbatkan pada demikian hakikat itu yaitu zat yang satu, zat Allah, Tuhan kita Jalla Jalaluhu. Maka adalah atas kaul yang sahihnya itu dinamakan istisna muttasil. Karena itu waktu kesimpulan dulu. Ilah itu makna al-ma'bud bihaq, menerima berbilang-bilang. Dengan sekira-kira kita tilik pada maknanya juga, dan patut pula dikatakan atas yang banyak. Tetapi burhan akal dan dalil syarah memutuskan mustahil ada berbilang-bilang. Maka maknanya atas kata ini tiada yang wajibul wujud, yang mustahil bagi ibadah melainkan Allah. Maka Allah yang kemudian daripada illa itu bukan maknanya seperti ilah, tetapi adalah ia juz'i dan alam atas zat Tuhan kita. Tiada dapat menerima maknanya itu berbilang-bilang. Tiada pada zihn dan tiada pada surah dan tiada pada khalid. Karena berbili dalil tak manung. Demikianlah kata Syekh Abdullah Al-Habati. Titik yang tak boleh kesimpulan. Jadi kita ulang baru wajib supaya kita bukan pendapat yang kedua. Jadi yang pertama bahwa kalimat la ilaha illallah terdiri daripada dua. Yang pertama menafikan ketuhanan, yang kedua mengisbatkan ketuhanan itu kepada Allah. Namanya nafi dan isbat. La ilaha illallah isbat. Nah, ketika kalimat la ilaha illallah terdiri daripada nafi dan isbat, itu nafi dan disebut, maka pertanyaan pertama, apa yang dinafikan? Yang dikatakan tiada. Ketika katakan tiada Tuhan, yang tengok tak pegang tiadanya itu. Yang tengok tak pegang tiada itu adalah hakikat ketuhanan selain Allah. Ada la ilaha, tidak ada Tuhan. Yang tak nafi mengkata la ilahanya, mengkata tidak ada Tuhannya, adalah Tuhan yang selain, hakikat Tuhan yang selain Allah. Anaruh Allah. Yang pertamanya kita ingat bahwa tadi berkata la ilaha tidak menafikan Allah, tapi menafikan hakikat ketuhanan pada selain Allah. Apa itu hakikat ketuhanan? Hakikat ketuhanan yaitu satu zat yang tidak butuh kepada apapun dan segala sesuatu butuh kepadanya. Itu hakikat ketuhanan.
La ilaha artinya dia dengan kata nafi bahwa pada selain Allah tidak ada zat yang berkumpul dua sifatnya. Dengan mana la ilaha tidak ada Tuhan, maknanya tidak ada satu pun kecuali Allah zat yang dia itu tidak butuh kepada selainnya dan semua yang lain butuh kepadanya. Tidak ada selain Allah. Yang apa? Bukan. Ya. Nah, apakah ketuhanan pada selain Allah memang ada sehingga perlu dikatakan tidak ada? Pernah memang sifat ketuhanan yang selain Allah sehingga boleh dia pegah barang dulu bahwa hana yang tu ni tak boleh. Jauh. Sebenarnya pada akal manusia setelah kita berfikir dan juga dalam agama kita jelas mengatakan tidak ada hakikat ketuhanan pada selain Allah. Tapi boleh sikap nafi dan boleh seluruh tanpa isbat bahwa ketuhanan cuma ada pada Allah, yaitu cuma melihat kepada makna lafaz ilahun itu kulli. Ilahun artinya nama bagi tiap-tiap zat apa saja yang pada zat itu memiliki dua sifat. Dia tidak itu, yang lain butuh. Setiap zat yang memiliki dua sifat itu bisa disebut Tuhan, ilahun. Jadi mengingat kepada makna ilahun bisa mencakup kepada banyak, maka oleh karenanya ditakdirkan seolah-olah ada Tuhan. Maka perlulah dinafikan bahwa yang dianggap ada, nah itu sebenarnya tidak ada. Jadi la ilaha, tidak ada zat yang memiliki sifat ketuhanan, tidak ada. Yang selain Allah. Nah, kemudian jadi karena ilahun itu kulli, nama bagi zat apa saja yang berkumpul padanya dua sifat, yaitu dia tidak kumpul dan lain kumpul kepadanya. Sementara Allah yang nah setelah illallah itu adalah nama juz'i, nama khusus bagi zat yang tertentu yang telah menciptakan kita semua dan alam semesta. Jadi Allah itu nama khusus, ilah itu nama umum. Ilah nama umum, Allah nama khusus. Maka umum ilah yakni nama bagi apa saja yang padanya berkumpul dua sifat. Dia tidak butuh kepada yang lain butuh kepadanya. Siapa saja bisa banyak. Tapi Allah adalah nama khusus bagi zat yang telah menciptakan alam semesta. Adapun Allah itu tertuju nama itu kepada satu zat yang tertentu yang telah menciptakan alam semesta. Maka la ilaha illallah, ilaha umum, Allah khusus. Nah, maka karenanya patutlah diistisnakan. Jikalau ilaha umum lantas dikecualikan Allah, cocok. Mesti benar itu. Ya. Telah datanglah burung dan pun baru kecuali si bulan. Si bulannya bahagian dari burung baru. Maka si bulan itu nama khusus bagi orang tertentu. Tapi burung dan burung baru itu nama bagi siapa saja yang berdomisili di burung baru. Jadi umum. Tapi si bulan, si Umar umpamanya ni namanya khusus. Cocok maksud ubena burung baru sampai hijab mandung kecuali si Umar tu. Maka telah datanglah semua orang tabur baru kecuali Umar. Dia mendadak bukit Umar dari burung tabur baru yang datang. Ini yang mana? Yang aja. Nah, jadi lagi la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan yang dimaksud zat apa saja yang berkumpul padanya dua sifat. Dia tidak kumpul kepada yang lain dan yang lain kumpul kepadanya. Maka termasuk Allah. Nah, tak punafi mandung Tuhan kecuali Allah. Maka cocok. Namanya istisna muttasil. Dalam nahwu disebut istisna muttasil. Pengecualian di mana yang dikecualikan bahagian dari tempat pengecualian. Apa? Si Umar tak kecualikan dari urang tabur baru, yang sebenarnya segolong tak kecualikan. Si Umar bahagian dari urang tabur baru. Tapi juga tak kecualikan bahwa jilah yang ada.
Jadi Allah sebenarnya adalah bahagian daripada ilah. Yang ilahnya dino kada pegah mandumnya hana. La ilaha mandum ilah hana. Tak kecualikan dalam semua ilah yaitu Allah. Maka menjadi makna la ilaha illallah. La ilaha illallah menafikan semua zat apa saja yang padanya memiliki sifat terkaya daripada yang lain dan yang lain untuk kepadanya, yaitu selain daripada Allah. Nah, ini boleh. Kemudian dan kata Syekh Muhammad Al-Bistasmi adalah istisna itu munqati, karena yang diistisnakan tiada masuk pada nafi hingga dikeluarkan daripadanya, tetapi ia makna mendahulukan bagi sabitnya. Dan makna kata ini bermula al-ilahu bihaq sabit wal ilahu bi batilin maujud, yakni Tuhan yang sebenarnya itu sabit dan Tuhan yang batil itu ada maujud. Maka tiada datang iskal dengan ilahun yang batil maujud, karena kita tempatkan dia tempat adam, sebab tiada faedahnya. Maka istisna itu pada zahir jua, tiada pada batinnya. Karena jika digilir pada zahir dan batin keduanya, niscaya adalah dusta pada dua wajah. Pertama, mengisbatkan uluhiyah yang batil bagi Allah, dan kedua, dinafikan ilah yang batil. Ya, seperti wujud serta wujudnya. Karena makna la ilaha batilun illallah, maka bahwasanya dialah batil. Dan ini perkataan tiada berkata seorang yang berakal. Maka atas kata ini hanya yang dinafikan dengan lafaidah itu dikerasi atas la ilaha al-ma'bud bi batil, ditempatkan menempati adam. Maka adalah kata ini dhaif, dan hasil daripada perkataan ini adalah yang kita nafikan itu mustahil wujud pada akal dan syaraf. Tetapi tatkala adalah lafaz ilah itu menerima wujud karena ada maknanya itu, yaitu kullu mustaghnin an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada, tiap-tiap yang kaya daripada tiap barang yang lain dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, atau dikatakan kullu mustahiqin ibadah, tiap-tiap yang mustahak bagi ibadah, atau kullu ma'budin, tiap-tiap yang disembah dengan sebenarnya, atau kullu wajibil wujud al mustahiq lil ibadah, tiap yang wajib wujud yang sebenar bagi ibadah, maka sekaliannya itu satu maksudnya. Dan maka manakala adalah makna ilahun demikian itu menunjukkan kulli, yakni melengkapi banyak, lagi ditasawurkan wujud dengan kita pilih kepada mafhum lafaz dan mustahil dengan sekira-kira dalil akal dan dalil nakal. Wajib bagi Allah bersifat dengan wahdaniyah, maka tatkala itu difardukan dan ditakdirkan wujudnya dua, maka salah kita nafikan yang mustahil wujud dengan jalan itu. Ya, dan demikian lagi. Jadi menyangkut dengan kalimat la ilaha illallah, maka ada dua pemahaman para ulama dalam menafsirkan kalimatnya. Penafsiran pertama lagi yang kali pegang malam Jumat yang kelewat, yaitu yang kanafikan adalah yang tak menafi dengan kata la ilaha adalah Tuhan yang sebenar pada selain Allah. Tidak ada zat yang memiliki sifat ketuhanan yang hakiki pada selain Allah. Yang makna la ilaha. Kemudian dikecualikan Allah, dan itu disebut dengan istisna muttasil. Sebahagian ulama mengatakan la ilaha illallah itu istisnanya munqati. Istisna munqati adalah yang dikecualikan tidak masuk dalam yang dikecualikan tidak masuk dalam tempat dikecualikan. Artinya Allah la ilaha illallah yang
dikecualikan Allah. Tempat pengecualian ilah. La ilaha illallah. Yang dikecualikan Allah. Tempat dikecualikan ilaha. Jadi menurut sebahagian ulama, yang la ilaha illallah dikecualikan bukan dari ilah. Karena tidak masuk Allah dalam kata ilaha yang dimaksud ini. Ibarat penjelasan ini, la ilaha menurut pembahasan sebahagian ulama, yang ilaha yang terpegah hana Tuhan bil batil. Hana Tuhan yang batil. Bukan Tuhan hak. Tapi posisi Tuhan yang batil. Maksud Tuhan yang batil, dia hakikatnya bukan Tuhan, tapi di Tuhan. Itu Tuhan batil nanti. So pegang nama Umar tadi. Tuhan bil batil. Yang Tuhan bil batil. Jadi sebahagian ulama dia pegang makna la ilaha, tidak ada Tuhan bil batil. Bukan. Makna ilaha Tuhan yang batil, makna Tuhan yang batil, zat yang pada hakikatnya bukan Tuhan tapi sudah dianggap Tuhan. Tidak ada. Maka dulu kita kecuali bukan. Apakah Allah termasuk dalam Tuhan bil batil? Tidak. Tidak, maka namanya istisna munqati. Mana munqati? Allah tidak termasuk dalam ilah bil batil. Ini ada nyom istisna munqati dijelaskan ini baru dapat kabel mengadanya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini adalah contoh istisna munqati menurut sebagian ulama. Ketika Allah berkata bagi lil malaikah, mana malaikat? Semua malakun, semua malaikat, semua madu. Allah berkata kepada seluruh malaikat, sujudlah kamu bagi fasajadu. Semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Apakah iblis malaikat? Apakah iblis malaikat sehingga dikatakan malaikat semua sujud kecuali iblis? Pertanyaannya, Allah memerintahkan sujud kepada siapa? Apakah kepada iblis atau kepada malaikat? Jika Allah menunjukkan perintah sujudnya kepada malaikat, kenapa harus ada illa iblis? Memang iblis tidak diperintahkan untuk sujud. Atau tak balik, yang namanya iblis adalah bahagian malaikat, supaya bisa dikeluarkan iblis dari kata malaikat. Di sini makanya ahli tafsir pun berbeda pendapat. Sebahagian ahli tafsir mengatakan illa iblis istisna muttasil. Arti istisna muttasil yakni iblis bahagian dari malaikat. Sebahagian ulama mengatakan istisna munqati. Mana istisna munqati? Ketika dikatakan kecuali iblis, memang sebenarnya iblis bukan bahagian malaikat. Jadi Allah cuma memerintahkan sujud kepada malaikat kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Nah persoalannya, yuk istisna munqati. La ilaha illallah. Illa itu diistisnakan dari apa? Dari ilah. Ilaha maknanya ada. Menurut pendapat sebahagian ulama, ilaha yang dimaksud Tuhan di sini adalah Tuhan yang batil. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan yang batil. Jika tidak pegang istisna muttasil, maka di dalam Tuhan batil Allah tidak berbeda kecuali Allah. Jadi begitu, tidak ada semua Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan, kecuali yang benar-benar Tuhan pura-pura adalah hanya menduk Tuhan pura-pura kecuali Allah. Tuhan batil pura-pura. Tidak ada Tuhan pura-pura kecuali Allah di surah Al-Baqarah. Artinya yang dipimpin Tuhan pura-pura cuma Allah. Kaya menyambung. Yang menyerta jadikan istisna muttasil.
Maka oleh sebahagian ulama juga makna ilaha Tuhan pura-pura. Illallah istisna munqati. Maknanya dianggap dikecualikan, tapi sebenarnya Allah bukan bahagian dari Tuhan pura-pura. Jadi berarti dia menyemunan dia juga istisna munqati, berarti dia surah hana Tuhan yang pura-pura, kecuali yang bid Tuhan Allah. Ini ada dua paham. Pertama menafikan Tuhan pura-pura, yang kedua mengatakan yang bid Tuhan cuma Allah. Jadi menurut ulama yang kedua, kelompok yang kedua, mereka mengatakan la ilaha, sebenarnya yang dinafikan dengan kata la ilaha adalah Tuhan pura-pura, Tuhan al-ma'bud bil batil, Tuhan yang sebenarnya tidak hak untuk disembah. Ya, nah, hana yang bukan. Mak ejit enggak hana? Hana itu bagaimana? Sebab hana. Sebab memang asalnya naik sembah. Ya kan? Nah, maksudnya naik sembah, tidak naik sembah. Kena dun yang kan Tuhan kait Tuhan. Nah patung itu Tuhan, matawur itu Tuhan, bapaye itu Tuhan, putra dong, ulung itu Tuhan, itu Tuhan. Jadi gimana kita buka hana? Ada pendapat ulama yang juga yang dinafikan Tuhan pura-pura. Maksudnya dihukum hana karena ada bina tanna faedah. Kena ulun Tuhan yang kan Allah. Bukan. Artinya dia ikut Tuhan yang kan Allah. Putrana jibi le Tuhan selain Allah tu ji putrana. Putrana diciptakan oleh yang sudah dituhankan selain Allah, putrana ikut. Putrana manfaat yang akan diperoleh oleh ummah gara-gara isimah Tuhan pura-puranya putrana. Hana. Maka juga kodegukun hana Tuhan. Maksudnya walaupun sebenarnya jadi berkata hana yang Tuhan pura-pura. Maksudnya akan hana kasmah. Ada kasmah di lageta. Ada kasmah di lageta. Illallah yang bid-bidna dan bid-bidnya Tuhan. Ya benar. Napa yang buat perbandingan kelompok pertama adalah supaya lebih beda. Jadi supaya malu klaim-klaim dia dalam budaya ni yang klaim-klaim. Bukan. Yang pemahaman yang kedua la ilaha illallah, hana Tuhan yang pura-pura, yang bukan Tuhan tapi kaputuka Tuhan, kecuali yang dia Tuhan Allah. Yang kedua, yang pertama, tidak ada Tuhan yang hak disembah. Maksudnya tidak ada zat yang benar-benar Tuhan kecuali Allah. Pak beda surah. Berdasarkan pemahaman yang pertama, yang tak nafi dengan kata hana Tuhan, bukan Tuhan pura-pura. Tapi yang tak nafi dengan kata la ilaha Tuhan bibi, yang selain Allah. Maksud Tuhan bibi, zat yang berkumpul pada zat itu dia tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain butuh kepadanya selain Allah. Tidak ada zat yang seperti itu kecuali cuma Allah. Jadi yang tanafikan Tuhan dalam arti sesungguhnya, yaitu zat yang berkumpul sifat istighna dan iftiqar. Dia tidak butuh yang lain, butuh zat yang benar yang kan Allah. Ana kecuali yang benarnya Allah. Yang kelompok pertama. Kelompok kedua, tidak ada Tuhan yang tidak hak disembah. Pertanyaannya, tiba tidak ada ana. Lagi ana. Kepada ana rumah. Kahai di rumah-rumah kaput tanah dapat memberi manfaat dan kaput tanah yang dapat menolak mudarat. Jadi begitu la ilaha illallah, hana Tuhan yang disembah dengan batil kecuali yang bid Tuhan yang hak disembah adalah Allah. Maka dua macam pemahaman daripada kata la ilaha illallah. Pada punya pedah dia berdua jenis. Tapi pendapat yang keduanya lemah sekali.
Pendapat yang juga yang dinafikan dengan kata la ilaha adalah Tuhan bil batil. Tuhan kuat. Yang kuat, yang sahih, yang benar adalah lagi pemahaman yang pertama. Makna la ilaha yang dinafikan dengan la pura Tuhan dalam arti zat yang memiliki hakikat ketuhanan yang bukan Allah. La ilaha tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang memiliki sifat tidak butuh kepada yang lain butuh kepadanya, yang selain Allah tidak ada. Illallah kecuali Allah. Yang pemahaman kelompok pertama dan itu adalah yang kuat. Ya, ini tahu. Punya ada pakai kata Tuhan ini maksud aku bersaksi bahwasanya mana yang patut disembah selain Allah. Makna ilah yang keempat dulu. Makna ilah dia gabung makna ilah setiap zat yang terkaya daripada selainnya dan hukum yang lain kepadanya. Itu boleh. Maka dia bermakna la ilaha illallah, tidak ada zat yang kaya dari segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepadanya kecuali Allah. Yang kedua. Yang kedua, boleh gabung makna ilah mustahiqul ibadah. La ilaha illallah dalam arti tidak ada zat yang hak untuk disembah kecuali Allah. Betul. La ilaha artinya la ma'bud illallah. Makna la ilaha tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Yang kedua, la kullu wajibil wujud al mustahiq lil ibadah illallah. Tidak ada zat yang wajib wujud yang hak untuk disembah kecuali Allah. Yang barang kamu wajib gabung ke makna ilah. Salah satu dari macam. Dan buat hanya makna tidak ada yang hak disembah. Ya, makna. Yang la ma'bud itu salah satu daripada makna ilah. Jadi makna ilah pun makna ilah pun zat yang kaya dari segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepadanya dia. Kamu makna ilah lahur yang hak disembah dia, yang disembah dia, yang wajib wujud, yang hak untuk disembah juga dia. Mana wajib wujud? Zat yang adanya tidak diciptakan oleh siapapun. Tidak ada zat yang ada yang keberadaannya tidak diciptakan kecuali Allah. Yang dia makna la ilaha illallah. Ya. Yang barangkali juga. Ya, barangkali dia dah mana la ilaha. Ya. Bukan. Guna kalau dah pegang dua macam, lantas kepada lemah pendapat yang kedua. Bukan? Pendapat yang kedua ini lemah, dusta daripada dua wajah. Pendapat yang kedua ini adalah yang pegang makna la ilaha illallah bang, tidak ada Tuhan yang batil kecuali Allah. Jadi batil dusta, sulit, habanya sulit. Dua sisi. Pertama, mengisbatkan uluhiyah yang batil bagi Allah. Untuk perhatikan susunan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang batil. Kan Tuhan sesungguhnya, Tuhan batil, Tuhan yang kedua. Tidak ada Tuhan yang batil kecuali Allah. Maka sebenarnya kata-kata itu dusta. Dan dusta menganggap Allah sebagai Tuhan batil. Ya, tidak ada Tuhan yang batil kecuali Allah. Mana Tuhan kedua kecuali Allah. Allah itu berarti satu-satunya Tuhan pura. Yang kamu boleh salah. Salah apa? Walaupun leulukun itu tidak bermaksud adanya. Leulukun la ilaha illallah hanya maksud adanya. Tapi habarnya sebenarnya salah. Nah, kemudian salah yang kedua adalah menafikan ilah yang batil serta wujudnya. Jadi la ilaha tidak ada Tuhan yang batil. Tuhan batil, Tuhan yang bukan Tuhan tapi kaya itu Tuhan.
Tidak ada Tuhan yang batil, yang bukan Tuhan tapi sudah dituhankan. Apakah itu? Tidak ada. Sudah teman-teman. Kiban tidak ada. Cukup ramai yang cuma Bandung, cukup ramai yang cuma Mandauro, cukup ramai yang cuma Lungo, cukup ramai yang cuma Wawae, cukup ramai yang cuma dewa-dewa juga lepo. Cukup ramai. Berarti Tuhan libatnya. Zat yang bukan Tuhan tapi kayak Tuhan. Apakah dia gino? Ada. Dusta betul. Dusta. Maka dua kedustaan. Jika la ilaha illallah tabu arti tidak ada Tuhan yang batil kecuali Allah, maka mengandung dua kedustaan. Dusta pertama dengan mengisbatkan kepada Allah dia sebagai Tuhan batil, dan dusta yang kedua dengan mengatakan zat yang dituhankan itu tidak ada selain Allah, padahal dalam kenyataannya maka karenanya para ulama menilai dapur makna la ilaha illallah lagi nyan adalah lemah sekali. Maka yang betul, yang kuat lagi yang pertama. Ibarat makna la ilaha illallah tidak ada zat yang berkumpul padanya dua sifat, yaitu istighna dan intikad, kecuali Allah. Jadi yang tanafikan yang terpegahana adalah zat-zat yang berkumpul dua sifat itu yang bukan Allah. Itu tidak ada. Hana zat yang lagi Allah yang bukan Allah, kecuali yang laginya cuma Allah. Jadi satu-satunya zat yang berkumpul padanya, dia tidak butuh kepada yang lain dan lain butuh kepadanya, cuma ada pada Allah. Begitu kehendak akal dan begitu kehendak agama. Akal bila Allah pun mendapatkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian agama pun datang dengan menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa ana fa'bud. Anak Tuhan kecuali itu sembah lalu. Jadi agama dan akal datang untuk kesimpulan yang sama. Cuma yang nanti ada kena Tuhan lain selain Allah tahu. Lafaz ilah sendiri, lafaz ilahun menunjukkan kepada bahwa zat yang tidak butuh kepada lain dan lain butuh kepadanya tidak mesti satu. Maka sehingga ketika orang membacanya adalah waham dalam pikiran ulum kepada kemungkinan zat lain yang lagi Allah. Maka datang agama, datang pula akal mengatakan la ilaha. Zat lain yang lainnya mana? Kecuali ini kamu kesimpulan baru lainkan Allah. Hana yang kaya dari apapun dan butuh apapun kepada masalah goyang badan ketika berzikir, jika itu adalah goyang normal kehendak daripada nikmatnya orang berzikir, maka yang adalah tidak terlarang. Udah goyang menikmati tidak goyang. Menikmati sesuatu kan goyang lagi roh, maka tidak masalah. Tapi menyapui lahap roh, menyem. Tidak menghukum kepada ulun, karena ulun kadang-kadang memang benar-benar nikmat sehingga tak sadar. Tapi itu terserah. Menyem tak pugar-pugar sehingga menaju. Dalam mati perempuan ikut mintakan dua boleh berfikir je buat. Zu. Yang menyatakan pugar-pugar maka itu haram.
Tapi memang itu adalah akibat daripada rasa berzikir yang begitu nikmat, maka goyanglah badan urut ketika berzikir, itu maka normal. Dan itu tidak terlarang. Ya, ini tidak terlarang. Yang dia masalahnya. Jadi, yang bisa benar, bisa salah. Bila agak ini gurunya doa itu dengan zikir kepada Allah sehingga anda sadar, maka biarkan saja. Tapi bila buat nahi belum je, nahi padahal arti yang nampu, pada berarti la ilaha illallah mengetno tentang yang kagak nampu. Nah, yang berarti dah takut. Kemain dia kurang, gok kena dado. Nyaman. Mana dia aku dah dipu bahwa yang hai tendok lagi kecuali bagi guru yang menghayati maknanya dengan benar. Hai tendok guru handok sampai nikmat senikmat-nikmatnya punya bertepur dan putra makna dari yang dibaca. Urut halafat handok melafat dok dengan makna. Nikmatnya dengan makna. Urut muslawut dok dengan makna. Baik dok melingi. Yang gandok yang ada buka-buka. Urang dengar lagu atau melagu, mungkin yang mampu menghayati di dalam kecuali faham maknanya. Zikir yang ini. La ilaha illallah yang maknanya yang dia buka panjang dah kita buka. Supaya mampu dia bersatu orang dia ucapkan la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua nak berakit hu. Hu yang huwa. Hu yang adalah wakaf dari kata huwa. Huwa min wakaf huwa. La ilaha illa huwa. Dan wakafnya la ilaha illa hu. Wa yaqahu. Huwanya oleh sebahagian ulama dimasukkan dalam salah satu daripada nama Allah. Dalam salah satu daripada Asmaul Husna. Maka kita baca dalam kitab Asmaul Husna karangan Imam Al-Qurtubi, beliau menulis di antara nama-nama Allah adalah Huwa. Ya, Huwa. Maka orang merakib dengan Hu artinya Huwa. Huwanya tidaknya dari ikut Huwanya maksudnya Allah karena Huwa nama Allah. Maka sama lagi orang merakib Allah. Ya. Cuma ditanya, mentang dalam posisi lagi rakib tanya yang tepat adalah la ilaha illallah. Ya, benar boleh. Tapi yang ada di hu, lalu hu yang buat hu dengan yang nak dia bukan merusak bukan merusak. Kena urung baca kitab darah tempat dia dah. Ada dengar. Dia masih dengar. Karena nenek mama ini. Dia kena tempat dia dah ada ulang tak maksudnya cerita. Padahal tempat dia dah. Hanya hubungan antara ayat Quran ini bermain-main dengan Al-Quran hanya itu. Tempat dia dah tetap. Maksud tak tetap. Padahal tempat dia dah bukan yang bukan tetap. Celaka, mana tak? Celaka. Mana yang celaka? Naumat. Jadi ujung punca lagi yang jadi hu. Kurai. Ho kayak guru kau lebih dia. Maksudnya kan Allah huwa. Boleh Allah, boleh huwa. Huwa karena huwa salah satu nama Allah. Lagi dekat Allah. Mai dia baik kebenaran dia, tidaknya mantap bak posisi la ilaha illallah. Dia yang ini baik. Dia la ilah beliha mana ha dalam kata wakaf ha bukan ilaha kata wakaf la ilah mana illallah be la ilaha mana ha lo ana robo ha yang tahu sebagai ha ni ha kata wakaf analis kita analis tak boleh ha
Diamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, B, la ilaha illallah. Yang tuannya mengerti. Mana merdeka karakternya tanya mana kendali yang sudah mah mandiri punya. B, makanya B. Hanya yang mubah dan hanjib berzikirnya. Hanjib berzikir karena merokok tebu. Jadi juga punya daripada tajam-tajam kat dia berzikir betul juga kat lapan baju sampai lapan kat. Nah, punya oh baik banyak dia model. Ini tak dia kecil dia. Nah, tapi ruru. Enggak. La ilaha illallah. Ini daripada panjang tapi analu. Nah, maka dia karena dua buku pemahaman, dua buku cara memberi arti kalimat la ilaha illallah. Artinya terlalu panjang dan juga artinya menyebutnya. Tapi dari sisi-sisi yang berbeda.